Saya mau tanya, Bante. Ya, Di dalam Visuddhimagga itu ada salah satu kutipan yang cukup terkenal, Bante. Kutipannya itu berbunyi begini: ada duka, tetapi tidak ada orang yang menderita. Kemudian ada perbuatan, tetapi tidak ada pelakunya. iya, Ada nibbana, tetapi tidak ada yang lenyap. iya, Ada sang jalan, tetapi tidak ada orang yang menjalani. iya. Bisakah Bante memberikan penjelasan tentang hal ini, Bante? Itu dari perspektif orang bijaksana memandang. Hanya permasalahannya pihak pendengar masih memiliki anggapan yang tidak sama dengan orang bijaksana. Masih punya anggapan yang keliru. Menganggap ada diri, ada inti yang kekal, sebagai yang aku, sebagai yang diriku, bahkan sebagai yang milikku. Sesungguhnya yang menjadi ganjalan utama adalah cara pandangnya itu sendiri. Didasari cara pandang keliru, ya aku yang sedang berjalan, aku yang sedang berlatih, aku yang sedang berusaha untuk mencapai nibbana, aku yang bahagia demikian karena perbuatan baikku demikian, aku yang menderita demikian karena perbuatan burukku demikian, yang semuanya itu adalah opini-opini keliru atau cara pandang keliru. Oleh karena yang disebut makhluk itu sendiri secara perspektif realitanya itu tidak ada yang namanya makhluk. Makhluk itu adalah persepakatan bersama antar manusia yang masih diliputi oleh cara pandang keliru, menganggap sebagai yang ada individu. Satu individu dengan individu yang lain punya entitas yang berbeda dan masing-masing itu adalah nyata, entitas itu ya berdiri sendiri dan real. Nah, sehingga cara pandang seperti ini, yang keliru seperti ini, menganggap sebagai ada entitas diri yang berlatih, yang berbahagia demikian, yang menderita demikian. Termasuk juga ya ada kaitannya dengan samsarawata atau lingkar perjalanan. Yang kita mengerti kehidupan makhluk-makhluk atau satwa-satwa itu dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya, melewati kelahiran, ketuaan, kematian, dan sebagainya. Apa yang kita mengerti sebagai kelahiran, lahir dari rahim ibu, mati, kemudian dikubur atau dikremasi, ya, itu adalah kebenaran secara konseptualnya atau kebenaran secara persepakatannya. Sesungguhnya yang dimaksud dengan perjalanan kehidupan atau lingkar perjalanan ini, lingkar perjalanan kehidupan dari satu kehidupan ke kehidupan berikut, ke kehidupan berikut, sudah berlangsung ketika orang itu belum mengalami kematian secara apa ya, persepakatan, yaitu mati, tidak bernafas, ya, terputusnya winyana, kesadaran. Dalam orang sehari-hari hidup, mulai dari pagi sampai malam, itu sudah miliaran kali kelahiran dan kematian. Di situ lingkar perjalanan kehidupan itu terus berlangsung. Ketika mata melihat satu bentuk, mulai melihat sesuatu, itulah ada kelahiran di mata. Dan itu setelah ada kelahiran tentu ada ketuaan, ada penyakit, ada kematian, yaitu sudah tidak terlihatnya objek itu oleh mata,
Oleh karena mata mungkin sudah melihat objek yang lain atau indera yang lain mungkin yang mengetahui objek-objek sesuai dengan inderanya itu. Itu sudah terjadi kelahiran kematian sekian sekian jenis, sekian kali, tidak terhitung. Ya, hitungannya itu bukan hitungan detik tetapi hitungan nanosecond. Hitungannya adalah nanosecond, bukan millisecond. Nah, di sini apa yang disebut dengan perjalanan kehidupan atau samsara. Ya, samsara itu ada 3 yang Sang Buddha ajarkan di Tipitaka itu. Samsara itu ada 3. Ya, yaitu adalah yang berupa kilesa, pengotor batin dalam bentuk menyenangi, dalam bentuk mengingini, itu 1. Menyenangi ini, keberadaan kesenangan itu makhluk atau bukan? Kesenangan itu makhluk atau tidak? Bukan. Terus kemudian ada yang kedua namanya perbuatan atau kama. Kalau yang pertama kilesa wata, lingkar berupa pengotor batin. Yang kedua kamawata, lingkar berupa perbuatan. Perbuatan itu makhluk atau bukan? Bukan. Dari perbuatan, tergantung perbuatan yang dilakukan, tergantung pada jenis perbuatan itu, ada dampak-dampaknya, penderitaan, kebahagiaan. Penderitaan, kebahagiaan itu makhluk bukan? Sama sekali tidak menyebutkan, tidak ada tanda-tanda itu adalah sebagai yang makhluk, sebagai yang satwa, sebagai yang jiwa, sebagai yang apa. Itu fenomena alamiah yang keberadaannya itu ditopang oleh faktor-faktor pembentuk. Yang karena cara pandang keliru sebagai yang ada onggokan, mengerti itu sebagai yang aku, yang diriku. Apa yang aku capai, apa yang aku terlepas dari kepemilikan, kemudian mendatangkan kebahagiaan, penderitaan karena cara pandang yang keliru itu. Yang sesungguhnya ya secara realnya kalau secara kacamata bijaksananya semuanya itu adalah kosong, semu, tidak berpemilik dan di luar kuasa. Yaitu kalau semuanya kosong, yang ada hanya namanya saja sebagai penyebutan. Ya, tetapi barangnya tidak ada. Ya, tubuh ini secara sepintas ya ada. Tetapi kalau mau ditilik ke dalam, yang namanya tubuh itu yang mana? Tulangnya atau dagingnya atau darahnya atau organ mana yang disebut dengan tubuh? Masing-masing ya adalah bagian dari tubuh saja, bukan tubuhnya. Nah, tubuhnya itu yang mana? Yang sebelumnya ditunjuk ya ada tubuh, menjadi kabur, menjadi tidak ada. Kalaupun kita mau menunjuk organ, oh itu apa? Kumpulan organ tubuh, berarti organ tubuhnya itu yang nyata, yang real. Itu pun juga sebatas penamaan saja, barangnya sendiri tidak ada. Organ tubuh katakan apa? Katakan jantung. Jantung itu apa? Jantung tidak ada, yang ada itu adalah jaringan sel pembentuk jantung. Jantungnya sendiri tidak ada. Mau ditelusuri lagi, oh berarti keberadaannya adalah jaringan sel pembentuk jantung. Itu pun juga hanya nama saja, soalnya itu adalah kumpulan sel-sel jantung. Begitu seterusnya sampai pada tingkatan yang tidak bisa dinamai sebagai yang bentuk, sebagai yang materi, sebagai yang rupa lagi. Oleh karena itu adalah sesungguhnya onggokan yang keberadaannya itu ditopang oleh faktor-faktor pembentuk. Ketika faktor pembentuk itu terurai, bentukan atau onggokan itu menjadi ikut terurai juga, menjadi bukan sesuatu lagi. Memang tidak mudah ya untuk mencerna. Nah, tapi ini perlu sering-sering untuk
pikirkan, direnungkan, perlu sering-sering didengar. Mendengar sekali, 2 kali, mau 10 kali, sekian puluh kali, tidak ada salahnya. Ya. Nah, di sini mengerti sebagai yang kosong, yang sesungguhnya itu bendanya sendiri tidak ada. Kemudian semu, artinya semu itu apa? Sesungguhnya itu adalah sesuatu yang berkelanjutan, muncul padam, muncul padam, muncul padam. Hanya karena keberadaan berlanjut itulah, dari setelah padam ada kemunculan ulang lagi, dan proses kemunculan kepadaman itu sekian cepatnya dan punya keberlangsungan sedemikian rupa, seolah-olah entitas itu ada kekal. Yang sesungguhnya adalah mengalami proses kemunculan kepadaman sekian kali dalam satu tempo. Nah, dikatakan bahwa apa yang disebut dengan satu keberadaan itu, satu bentukan itu, tampak kemunculannya, tampak kepadamannya, tampak ketika ada proses perubahannya. Nah, ketika ada, tampak proses perubahannya. Apa itu perubahan? Nah, yang tadi itu apa? Tampak kemunculannya, tampak kepadamannya. Yang kedua, yang ketiga, tampak ketika muncul proses perubahannya. Perubahan itu apa? Kumpulan kepadaman kemunculan juga. Kalau seseorang itu dikatakan muncul, dari rahim ibu, padamnya ketika dia meninggal, tetapi selama hidup itu mengalami proses perubahan, dan itu adalah kumpulan kemunculan dan kepadaman juga. Dan kumpulan kemunculan kepadaman itu masing-masingnya ada kemunculannya, ada kepadamannya, ada ketika sedang berlangsung itu muncul perubahan. Apa itu perubahan? Kumpulan dari kemunculan dan kepadaman lagi dan lagi dan lagi sedemikian rupa. Sehingga yang kita katakan yang ada inti, yang ada diri itu sebetulnya semu belaka. Soalnya apa? Itu sebatas keberlangsungan bentukan yang mengalami kemunculan, kepadaman, dilanjut dengan kemunculan yang baru yang sangat dekatnya, sangat cepatnya. Indera awam itu kurang begitu mampu untuk menengarai kemunculan kepadaman itu secara jelas, menganggap itu entitas yang kekal. Yang sesungguhnya itu adalah kumpulan dari kemunculan dan kepadaman yang tidak memungkinkan kita sesungguhnya atau sulit memungkinkan orang awam itu untuk menyadari tentang keberadaan perubahan atau keberadaan kemunculan kepadaman itu, oleh karena terlalu cepatnya, terlalu padatnya, punya keberlangsungan yang dalam bahasa Pali disebut dengan santati. Nah, santati itu adalah racun bagi seseorang untuk memahami tentang ketidakkekalan. Sedangkan onggokan, kalau dalam bahasa Pali itu gana, G-H-A-N-A, gana, tampak sebagai onggokan. Itu racun dari orang dalam memahami sebagai yang tidak ada inti, tidak ada diri, tidak ada satu entitas yang kekal abadi. Nah, setidaknya dua hal ini, sebagai yang kosong, sebagai yang semu, itu yang tidak dipahami oleh kebanyakan awam atau mereka yang punya pandangan keliru, sehingga menganggap itu sebagai yang aku, yang diriku, yang milikku. Aku melakukan ini, aku bahagia, aku menderita. Yang sesungguhnya secara perspektif bijaksananya, memang ada keberadaan penderitaan, ada, tapi tidak ada yang mengalami penderitaan. Nibbana ada, tapi tidak ada yang mencapai nibbana. Jalan menuju ke nibbana ada, tapi tidak ada sosok, tidak ada entitas yang
berjalan menuju ke kepadaman penderitaan. Oleh karena apa? Itu adalah perspektif dari secara bijaksananya fenomena itu dipandang. Tetapi untuk mereka yang belum pada perspektif seperti ini, masih punya anggapan itu adalah yang ada inti, ada diri yang meskipun demikian, orang yang cerdas, ya setelah mengetahui ada jalan menuju kepada penderitaan secara benarnya, meskipun didasari oleh pandangan kelirunya, aku yang sedang punya keinginan untuk mencapai nibbana, tidak soal, jalankan saja. Soalnya apa? Soalnya ya apa mau dikata, kita sedang ya menuju ke cara pandang sebagaimana bijaksanawan itu punya cara pandang. Nah, kita coba dihadapkan pada sebuah pertanyaan. Ada ya sesama Buddhis atau orang di non-Buddhis bertanya kepada kita. Jadi pada prinsipnya umat Buddha itu adalah berjuang demi memotong keakuan, memotong diri, memotong atta, atau menghapus atta, menghilangkan atta. Kesimpulan seperti ini sudah betul belum? Itu kesimpulan yang ilusif. Soalnya apa? Keakuan atau atta sesungguhnya tidak ada. Kalau itu tidak ada, bagaimana bisa diputus, bagaimana bisa dipotong, bagaimana bisa dihancurkan? Apa yang dihancurkan, yang dipotong, yang diputus? Pandangan keliru menganggap sebagai yang ada diri itu yang diputus. Bukan atanya yang dipotong, yang diputus, yang disingkirkan. Soalnya apa? Keberadaan atta itu sendiri sudah ditolak sejak awal. Apanya yang disingkirkan? Begitu. Jadi karena cara pandang yang masih awam itulah merasa ada yang berjalan, yang berpraktek sehingga ada hiri, malu berbuat jahat, otapa, takut berbuat buruk. Nah, ya itu semua adalah alat-alat untuk mencapai kebajikan, nilai-nilai luhur, meskipun ya itu tetap didasari sedikit banyak itu adalah cara pandang yang masih keliru. Soalnya kalau dengan cara pandang yang benar, sesungguhnya diri ini tidak ada, yang malu siapa? Kalau diri ini tidak ada, yang takut itu apa? Dan takut pada apa juga kalau diri itu tidak ada. Jadi dengan mengerti anatta, sesungguhnya tidak perlu ada rasa malu, tidak perlu ada rasa takut. Tetapi bukan berarti tidak ada rasa malu, tidak ada rasa takut itu bisa melakukan keburukan. Oleh karena apa yang menjadi landasan untuk melakukan keburukan? Jangankan melakukan keburukan, landasan untuk melakukan kebaikan pun tidak ada. Oleh karena apa? Ya, kebaikan itu mengarah ke alam-alam bahagia, dari alam manusia ke alam dewa, ke alam Brahma. Selalu berbuat baik, berharap kebahagiaan. Oleh karena apa? Ada anggapan bahwa ada sosok, ada onggokan, ada entitas, yaitu aku ini yang akan nanti mengenyam kebahagiaan di alam-alam bahagia itu. Sehingga orang terdorong untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau prinsip atau konsep sebagai yang diri itu tidak ada, kekuatan apa mendorong seseorang itu untuk melakukan sesuatu meskipun itu adalah perbuatan baik? Nah, hanya ini memang perlu dijabarkan jauh lebih rinci, lebih detail, lebih meluas dengan berbagai macam pelatihan juga, ya, sehingga setahap demi setahap
sebagian demi sebagian, serpihan demi serpihan itu bisa ditapaki, dipijak, diolah atau dicerna. Nah, sehingga setelah tercerna, terurai, terpecahkan, ya apa namanya, berlanjut ke tahap berikutnya, ya sesuai dengan tahapannya, tingkatannya. Nah, seseorang ya ada potensi untuk mendapati kemajuan, ya dekat dengan perealisasian kepadaman penderitaan secara benar dan punya cara pandang, ya sesungguhnya apa yang selama ini apa namanya membuat yang namanya sosok makhluk atau satwa ini menderita, sesungguhnya hanya satu saja, karena cara pandang keliru, anggapan sebagai yang ada inti atau ada diri. Yang sesungguhnya tanpa dasar cara pandang keliru ini, penderitaan tidak mungkin ada. Nggak tahu sudah menjawab belum? Itu yang bisa, perspektif itu yang bisa diberikan untuk saat ini. Jadi paham pertanyaan dan jawabannya juga jelas dalam hati, tapi mau memberikan perspektif penjelasannya itu yang kadang terbatas. Ya, jadi di sini pada intinya itu adalah bawaan pandangan keliru itulah yang menganggap ada yang berlatih, ada yang mencapai nibbana, ada yang menderita, ada yang bahagia. Tetapi sesungguhnya secara bijaksananya, jika dipecah-pecah sedemikian rupa, yang namanya makhluk, jiwa, ya tidak ada inti atau ada diri yang kekal abadi. Semuanya itu adalah fenomena yang berupa bentukan sebentar. Ya, kata sebentar ini tidak dapat ditilik yang itu juga. Soalnya saking sebentarnya itu sampai kita tidak mampu untuk melihat yang itu sebagai yang itu. Yang bagi orang awam ya mungkin masih bingung ya. Kalau ilmuwan mungkin sedikit bisa paham. Apalagi yang mengerti ilmu fisika kuantum ya. Nah, kembali ke sana lagi. Nah, meskipun subpartikel atom sekalipun itu selalu ada perubahan untuk setiap milidetiknya. Kalau subpartikel atom saja pembentuk tubuh itu mengalami perubahan terus tidak pernah berhenti, bagaimana tubuh itu dikatakan yang tetap, yang ada inti, yang ada diri. Seperti itu. Sehingga cara pandang keliru ini memang tidak mudah untuk disingkirkan. Nah, bagaimanapun melalui mendengar sering-sering dan melalui perenungan, melalui pemeriksaan, penimbangan, pencermatan pada fenomena-fenomena, betul ini adalah bentukan. Namanya bentukan itu adalah onggokan yang keberadaannya itu ditopang oleh faktor pembentuk. Tanpa faktor pembentuk, onggokan itu tidak mungkin ada. Dan karena ditopang oleh faktor pembentuk, keberadaan yang ada onggokan itu sangat bergantung dengan faktor pembentuknya. Kalau faktor pembentuknya itu apa namanya masih untuk muncul lagi di situ, meskipun sudah mengalami perubahan juga, tapi perubahannya itu tidak sampai apa namanya signifikan, menganggap yang itu masih sebagai yang itu. Nah, soalnya apa? Molekul air begitu ya, sama-sama molekul air. Di dalamnya itu ada atom air, yaitu hidrogen dan oksigen. Dan masing-masing atom itu punya elektron. Dan elektron itu selalu mengalami apa namanya radiasi, mengalami penurunan ionisasi. Nah, selalu berubah, nggak sama, meskipun secara kasat mata hari ini air, tahun depannya juga tetap air. Sampai kapanpun ya tetap air. Oleh mata awam biasa tidak bisa dikenali. Baru dengan
ilmu pengetahuan baru tahu, oh ternyata apa namanya substansi air itu sudah mengalami perubahan sedemikian rupa. Ya memang ini ajaran agama Buddha sesungguhnya sangat-sangat mendalam, sangat-sangat apa namanya scientific, sangat-sangat scientific sampai ya kebanyakan umat Buddha sendiri, tidak usah umat lain begitu ya masih bingung-bingung apa sih ajaran agama Buddha ya. Ya kalau sementara agama Buddha itu apa? Tidak berbuat buruk, mengembangkan kebaikan, ya membersihkan pikiran sendiri, itu ajaran Buddha. Oh, mangku. Ya bagus. Tapi apa namanya? Secara sederhananya itu tidak salah. Tetapi begitu masuk ke dalam rincian secara filosofisnya, yaitu apa namanya menjadi hal yang tidak mudah untuk kebanyakan. Gitu ya. Sesuatu yang terurai itu tiada diri. Sesuatu yang terurai, bagaimana yang terurai itu ketika muncul sebagai onggokan, tampak sebagai yang ada diri. Ketika terurai sesuatu yang berupa onggokan itu, inti diri yang ada di situ itu ikut padam atau masih ada di situ? Ikut padam. Jika diri yang dimengerti sebagai yang apa namanya kekal abadi itu muncul padam, masih reasonable enggak untuk dianggap sebagai yang ada inti kekal abadi? Nah itu dia. Jadi justru karena ada penguraian itu, yang namanya terurai itu, apa yang tampak sebagai onggokan mengalami penguraian, artinya apa? Entitas yang dia sandang itu mengalami kehancuran. Karena entitasnya mengalami kehancuran, diri yang dianggap sebagai yang nyata pada onggokan itu juga akan mengalami penguraian juga. Jika diri itu mengalami penguraian kemunculan lagi, kepadaman kemunculan lagi, masih relevan enggak disebut sebagai apa namanya yang ada inti, yang ada diri kekal abadi. Nah, jadi itu hanya semu belaka. Nah, begitu ya. Berlawanan dengan yang namanya diri. Atta wipakha. Nah, kalau dalam bahasa palinya atta wipakha atau atta patipakha bisa juga. Dalam bahasa sehari-hari ya bisa disimpulkan sebagai sesuatu yang semu. Ya, semu. Sunyata artinya kosong. Kekosongan. Nah itu ya tambahan sedikit. Anumodana ya. Tapi tiyo wiwajantu